Pada pagi hari ini ya, kita kembali lagi belajar tematik bersama Ibu Vero ya, yang mana sekarang kita akan mempelajari tema 4, yaitu sehat itu penting ya, yaitu pada subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, yaitu pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menentukan isi atau makna dan amanat pantun dengan membuat pantun sendiri ya anak-anak. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti mampu memahami gangguan peredaran darah pada manusia. Oke, baik anak-anak. Coba lihat di sini. Yang pertama, kita memahami itu apa makna dan amanat pantun. Boleh sambil dibuka bukunya ya, pembelajaran 1. Itu sesuai ya. Baik. Apa itu isi atau makna dari pantun? Isi atau makna dari pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Oke, baik. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh berikutnya. Ini contoh pantun. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Oke, baik. Ini salah satu contoh yang sesuai dengan pembelajaran kita, itu mengenai kesehatan organ peredaran darah. Yang mana isi atau makna dari pantun di atas adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Apa amanatnya untuk kita? Itu pesan atau amanatnya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ya. Baik anak-anak, di buku tematikmu juga masih ada lagi contoh ya yang berhubungan dengan menjaga kesehatan. Baik, sekarang mari kita mengenal gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Tahukah kamu penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Oke, baik anak-anak, di sini kita akan menjelaskan atau memahami apa-apa saja ya gangguan-gangguan peredaran darah, apa yang menyebabkan ya. Baik. Nah, coba ini mari kita lihat ya, berdasarkan gambar di sini, lemak dan kolesterol dapat menempel pada dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah sehingga kerja jantung menjadi berat dan meningkatkan tekanan darah ya. Oke, baik anak-anak, inilah dia pembuluh darah kita yang belum ada lemak-lemaknya ya. Nah, gambar yang kedua ini coba perhatikan anak-anak. Nah, kira-kira seperti inilah penyempitan pembuluh darah. Adanya lemak-lemak atau kolesterol ya. Kolesterol itu merupakan lemak jahat yang menyumbat pembuluh darah sehingga oksigen itu tidak lancar lagi ya, berjalan gitu ya. Oke, baik. Ini anak-anak kita lihat ya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh menyempitnya pembuluh darah ya. Ada di sini nomor 1 itu adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi itu berarti penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Sedangkan hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah. Salah satu penyebabnya adalah gizi makanan yang kurang. Jadi di sini
Biasa kalau anak-anak mendengar ya orang tua kita ada darah tinggi, darah rendah, ya. Oke, baik, yang kedua anemia. Anemia itu adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Kemudian yang ketiga adalah stroke, pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat sehingga otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi. Kemudian yang keempat adalah leukemia. Leukemia ini berlebihnya produksi sel darah merah. Kemudian yang kelima adalah jantung atau jantung koroner, ya. Pembuluh darah pada jantung ini tersumbat. Pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Oke, baik anak-anak. Nah, inilah gangguan-gangguan ya yang terjadi pada peredaran darah manusia, ya anak-anak. Jadi di sini dapat kita lihat ini termasuk ya, apalagi jantung koroner itu ya penyakit yang sangat berbahaya ya, yang dimana manusia bisa tiba-tiba meninggal. Oke, ini juga termasuk tensi, hipertensi, ini tekanan darah tinggi ya anak-anak. Baik. Nah, di sini dengan berbagai gangguan peredaran darah tadi kita mempelajari bagaimana cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, mari kita lihat. Oke, baik, yang pertama tadi beristirahat secara teratur, kemudian berolahraga, memakan makanan yang sehat, kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Ya, di sini anak-anak kita dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kemudian yang kelima, hindarilah kebiasaan yang merusak kesehatan, misalnya merokok, mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Kemudian yang keenam atau yang terakhir itu adalah menghindari stres. Ya, oke, baik. Untuk anak-anak kami di sini ada ibu garis bawahi. Nah, coba perhatikan di sini nih. Kalau untuk anak-anak ya, untuk peredaran darahnya biasakanlah beristirahat secara teratur, kemudian berolahraga yang teratur, kemudian memakan makanan sehat. Makanan sehat itu berarti ya ada 4 sehat 5 sempurna, dan paling utama juga adalah konsumsilah sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Oke, baik, coba ini perhatikan sini, menghindari stres ya. Jadi ibu berharap kepada anak-anak kami ya supaya orang tua itu umurnya panjang ya, tidak stres. Maka anak-anak harus menjaga hati orang tua ya. Bagaimana caranya untuk menjaga hati orang tua agar orang tua kita itu tidak stres ya? Artinya anak-anak ya, kalau di rumah itu ketika disuruh belajar silahkan belajar ya. Ketika disuruh istirahat silahkanlah istirahat. Ketika disuruh kamu membantu orang tua di rumah, mari kita bantu orang tua kita agar tidak stres, karena stres akan membuat orang tua kita itu cepat sakit ya, bisa mengalami sakit. Ya, bisa ya anak-anak. Diharapkan dengan mempelajari ini anak-anak bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan kesehatan orang tua. Oke, baik anak-anak yang terkasih ya. Setelah kamu menonton video ini ya, untuk silahkan ditulis dulu hal-hal yang penting nanti pada catatan tematikmu. Kemudian setelah itu kerjakanlah tugas berikut. Buatlah satu bait pantun pribadi dengan tema menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Tuliskan makna dan amanat pantun tersebut.
Oke, kamu di sini disuruh membuat pantun pribadi, ada tema ya. Jadi jangan lari dari tema kita. Ya, ada catatannya. Pantun yang anak-anak buat itu harus memenuhi ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ya anak-anak sudah tahu, ada bersajak abe-abe, kemudian terdiri atas sampiran dan isi. Ya. Kemudian terdiri dari satu baris itu terdiri dari 8 sampai 12 kata. Jadi jangan terlalu panjang-panjang kalian anak ya. Kemudian pantunnya tidak boleh mengambil pantun karya orang lain. Jadi tidak boleh melihat buku, tidak boleh mengambil dari internet. Tetapi harus membuat pantun sendiri. Hanya satu bait saja ya anak-anak. Oke, baik, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan pribadi dan kesehatan orang tua. Oke, sekian anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati.